Kalau kita bicara terkait demand ataupun permintaan begitu ya, apalagi kalau kita lihat dari beberapa tahun lalu ataupun dari tahun 2020 juga kita menghadapi gejolak ekonomi, yaitu pandemi COVID-19 dan saat ini juga ada perang Rusia-Ukraina. Apakah memang demand juga dapat terjaga ataupun justru fluktuatif juga? Demand kita sebenarnya cukup bagus, Mas, karena secara per kapita kita masih sekitar 23 kilogram per kapita per orang per tahun untuk, semua jenis plastik. Kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN itu sudah rata-rata di atas kapita per tahun. Sehingga, dengan adanya, pertumbuhan makanan minuman yang rata-rata tiap tahun di atas 6%, kita, pertumbuhan akan barang jadi plastik itu sudah di atas 4,5 sampai 5% per tahun. Meskipun tahun ini belum, terlalu banyak, kita masih targetkan antara di 4% pertumbuhannya. Tetapi nanti di 2023 ke depan pasti akan di atas 5%. Karena teman-teman, pengusaha makanan minuman itu mempunyai target, mereka punya pertumbuhan akan menjadi antara 8 sampai ke 10%. Artinya kita dari sekarang harus bersiap-siap untuk supporting industri makanan minuman tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga industri otomotif. Industri otomotif akan beralih menjadi mobil konvensional ke mobil listrik, di mana mobil listrik ini akan lebih banyak menggunakan plastik untuk part maupun untuk baterainya, sehingga juga ini ada pasar baru lagi yang akan kita masukin ke sana. Terus terang kalau untuk di otomotif kita harus menggunakan teknologi atau generasi kelima dari pembuatan bahan baku plastiknya itu sendiri. Nah, ini kita sudah persiapkan dengan investasi tersebut. Jadi kita masih optimis pertumbuhannya itu masih cukup lumayan, bahkan kita masih bisa bisa bertumbuh meskipun ada beberapa sektor yang up and down ya, tapi di sektor lain kayak, konstruksi itu juga nanti kalau apartemen atau properti naik, itu juga nanti kita juga ada segmen lagi di, baik itu di elektronik maupun di peralatan rumah tangga. Jadi pasarnya masih cukup terbuka, tinggal bagaimana kita, develop pasar tersebut sesuai dengan apa yang, teknologi kita punya, begitu Mas Bram. Oke, baik Pak Fajar. Andai kita bicara terkait demand begitu ya dari permintaan plastik ini kan juga kalau kita hubungkan ataupun relate dengan apapun yang terjadi di lapangan seperti peraturan pemerintah yang memang banyak melarang penggunaan plastik begitu untuk berbelanja dan juga hal lain-lain untuk Indonesia yang lebih bersih. Apakah memang hal ini juga nantinya juga akan membuat demand permintaan plastik ini juga akan menurun begitu Pak Fajar? Tidak serta-merta, karena kan yang dilarang itu adalah plastik sekali pakai, di mana dalam hal ini, kita sering salah mengartikan bahwa itu adalah, plastik sekali pakai atau yang masyarakat umum sebut adalah, tas kresek yang di mana-mana sudah ada beberapa kota yang melarang. Tetapi itu juga tidak efektif, sampai hari ini juga belum ada penggantinya, sehingga, mereka, kewalahan juga untuk mencari pengganti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tas kresek itu sendiri itu sudah fully 100% dari daur ulang produk-produk plastik yang ada di lapangan. Sehingga yang perlu kita bereskan itu bukan memusi plastiknya, tapi yang harus kita bereskan adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah tersebut. Karena sampah plastik ini hanya 15-17% dari total sampah yang dihasilkan. Kalau nanti kita hanya fokus, kepada plastik, sampah yang lain kita tidak lirik, itu juga akan menjadi problem. Nah, ini ke depannya ayo kita sama-sama bagaimana membenahi manajemen pengelolaan sampah yang ada di Indonesia saat ini. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.